Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahim Dinastia dengan NIM 20700119035 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas A angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan permutasi. Nah, di mana permutasi ini merupakan salah satu sub materi dari mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi permutasi kali ini yaitu yang pertama definisi dari permutasi. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis permutasi, dan yang ketiga adalah contoh soal dari jenis-jenis permutasi. Nah, bagian yang pertama yaitu kita akan membahas terkait dengan definisi permutasi. Nah, di mana di sini diberikan sebanyak n objek yang berbeda. Sebuah permutasi K dari n objek tersebut adalah sebuah jajaran dari K objek yang urutannya diperhatikan. Jadi inti dari permutasi itu adalah urutannya itu harus diperhatikan. Nah, permutasi juga merupakan penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Nah, misalnya diberikan 3 objek berbeda, dikatakan A, B, dan C. Nah, jajaran seperti AB adalah sebuah permutasi 2 dari 3 objek tersebut. Nah, begitu juga untuk jajaran seperti BA merupakan sebuah permutasi 2 dari 3 objek tersebut. Nah, di sini ada contoh lainnya di mana di sini juga terdapat 3 objek yang berbeda yaitu P, Q, dan R. Nah, ini tidak sama dengan Q, RP, dan RPQ. Nah, di sini dia memperhatikan sekali urutannya ya, karena di mana P yang pertamanya itu dia berada di awal, kemudian yang kedua itu ada di akhir, dan yang ketiga adalah di tengah. Jadi seperti inilah yang dinamakan permutasi. Nah, kemudian kita masuk kepada jenis-jenis permutasi. Nah, jenis-jenis permutasi ini ada 4, yaitu di mana yang pertama adalah permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, permutasi dengan unsur yang berbeda ini merupakan banyaknya cara untuk menyusun R unsur dari N unsur yang berbeda. Nah, rumus dari permutasi unsur yang berbeda adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Nah, di mana untuk permutasi dengan unsur yang sama ini merupakan banyaknya cara untuk menyusun unsur N1, N2 hingga Nk dari N unsur yang tersedia. Nah, di mana rumus dari permutasi unsur yang sama yaitu P dalam kurung N, N1, N2 hingga Nk faktorial sama dengan N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial hingga Nk faktorial. Nah, jenis-jenis permutasi yang ketiga yaitu adalah permutasi siklik. Nah, permutasi siklik ini merupakan cara untuk menyusun N unsur yang susunannya membentuk lingkaran. Jadi permutasi siklik ini pada umumnya dia itu bentuk soalnya itu melingkar. Bisa seperti bola, meja bundar, dan lain sebagainya. Nah, rumus dari permutasi siklik ini yaitu P siklik sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, atau permutasi siklik sama dengan N kurang 1 faktorial. Nah, kemudian untuk yang keempat
jenis permutasi yang keempat itu adalah permutasi berulang. Nah, di mana permutasi berulang ini dimisalkan tersedia N unsur yang berbeda. Nah, banyak permutasi K unsur yang diambil dari unsur yang tersedia tersebut. Nah, di mana rumus dari permutasi berulang ini adalah permutasi berulang sama dengan N pangkat K. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait contoh-contoh soal dari jenis-jenis permutasi, yaitu di mana contoh yang pertama terkait dengan permutasi unsur yang berbeda. Nah, di sini soalnya yaitu berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata ani. Nah, kita ketahui bahwa rumus dari permutasi unsur yang berbeda itu adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, sehingga hasilnya adalah kita ketahui di sini ani itu berjumlah 3. Nah, berarti di sini ada objek yang berbeda, 3 objek yang berbeda. Nah, R-nya itu juga ada 3 karena ada 3 huruf yang berbeda. Nah, sehingga N-nya itu sama dengan 3 faktorial, dan R-nya itu ada 3. Nah, sehingga 3 faktorial dibagi 3 dikurang 3 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 0 faktorial, karena 3 dikurang 3 hasilnya 0 faktorial. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa 0 faktorial itu nilainya adalah 1. Nilainya adalah 1. Jadi 0 faktorial ini nilainya adalah 1. Nah, sehingga hasilnya kan 3 faktorial. Nah, teman-teman juga sudah ketahui dari bangku SMP bahwa faktorial itu bentuknya jika 3 faktorial maka kita akan kalikan ke belakang, yaitu 3 dikali 2 dikali 1. Nah, di sini kita yang satunya kita coret. Nah, kemudian tinggal 3 dikali 2. Nah, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi banyaknya kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata ani itu ada 6. Ada 6 kata. Nah, ke-6 kata ini yang mana sajakah itu? Yaitu ini kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata ani. Nah, kita bisa membentuk dengan kata ani, ain, nai, nia, ian, dan ina. Jadi ada 6. Ada 6 kata yang dapat dibentuk. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal yang kedua kita akan membahas terkait dengan contoh soal dari permutasi dengan unsur yang sama. Nah, di sini soalnya yaitu berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematika. Nah, sebelum itu kita sudah mengetahui rumus dari permutasi unsur yang sama, yaitu permutasi dalam kurung n, n1, n2, hingga nk faktorial. Nah, sama dengan n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali hingga nk faktorial. Nah, dimana hasilnya yaitu di sini pada kata matematika, terdapat 2 buah huruf n. Nah, berarti sama, yaitu 1, 2. Ada 2 huruf n. Nah, kemudian 3 buah huruf a.
dimana yaitu 1, 2, 3. Nah, dan 2 buah huruf T. Nah, dimana T-nya itu 1, 2. Nah, jadi ini merupakan huruf-huruf yang sama, yaitu M, A, dan T. Yang lainnya itu sendiri atau alone. Nah, kemudian sehingga permutasinya adalah kan N-nya ini di sini kita ketahui ada 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, N-nya itu ada 10. Kemudian N1-nya itu ada 2, yaitu huruf M ada 2. Kemudian N2-nya itu ada 3, di mana huruf A ada 3. Dan kemudian N3-nya itu ada 2, di mana huruf T ada 2. Nah, sehingga didapat permutasi 10,2,3,2 sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, jadi 10 faktorial ini bentuknya itu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, untuk 2 faktorial ini yaitu 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial yaitu 3 dikali 2 dikali 1 dan dikali dengan 2 faktorial yaitu 2 dikali 1. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 151.200. Jadi banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematika adalah 151.200. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini berkaitan dengan permutasi siklik. Nah, di mana soalnya yaitu rapat anggota DPRD akan diikuti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota dewan. Nah, mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Nah, di sini meja bundar karena kita ketahui bahwa permutasi siklik itu dia biasanya melingkar. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara duduk dalam rapat tersebut? Nah, kita ketahui rumus dari permutasi siklik yaitu permutasi siklik sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, di mana hasilnya di sini pada soal tersebut kita ketahui N-nya itu ada 6. Yaitu kan di sini diikuti oleh ketua. Nah, ketua 1, untuk wakil ketua 2, sekretaris 3, dan diikuti oleh 3 anggota dewan. Jadi 3 tambah 3 adalah 6. Nah, sehingga N dari soal tersebut atau banyaknya data dari soal tersebut yaitu ada 6. Nah, sehingga didapatkan permutasi siklik sama dengan 6 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Nah, di mana 5 faktorial ini sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, sehingga didapatkan 120 cara. Jadi banyaknya cara duduk dalam rapat tersebut yaitu ada 120 cara. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu berkaitan dengan permutasi berulang.
Nah, banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah, nah, kita ketahui rumus dari permutasi berulang. Nah, di mana rumusnya itu permutasi berulang sama dengan n pangkat k. Nah, sehingga di sini kan banyak susunan 3 bilangan, yaitu bilangan ratusan. Berarti k-nya itu sama dengan 3. Nah, kan 3 bilangan berarti dia merupakan bilangan ratusan. Nah, kalau 2 bilangan berarti dia puluhan. Nah, kemudian banyak angka yang akan disusun ada 6. Karena 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti banyak angka yang akan disusun ada 6, berarti n-nya sama dengan 6. Nah, di mana rumus dari permutasi berulang itu yaitu n pangkat k. Berarti P berarti permutasi 6 atau permutasi berulang sama dengan 6 dipangkat 3. Nah, karena di mana k-nya sama dengan 3 dan n-nya sama dengan 6. Berarti 6 pangkat 3 sama dengan 216 cara. Nah, kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi permutasi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir, dan semoga kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.